Remaja anggota geng. Remaja tewas. Pengejar pengemudi. Mendam soal Cody Alcorn was at the para vigil and pelaku spoke with diketahui Video yang barusan Anda tonton adalah bentuk kekerasan atau penyimpangan sosial yang dilakukan oleh remaja zaman sekarang. Saya Kaisar, dan di sini saya akan membawa kalian semua untuk membedah sekaligus mencari kesimpulan. Mengapa anak remaja zaman sekarang itu banyak yang krisis moral dan akhlak, banyak yang melakukan penyimpangan sosial, dan hal-hal buruk lainnya. Di video ini, kami akan memaparkan hasil mini riset yang telah kami lakukan. Inilah rekaman aksi kekerasan siswa sekolah yang menendang seorang nenek di pinggir jalan. Krisis moral untuk sekarang ada banyak perubahan. Mulai dari generasi dulu, ini nggak yang baru. Ada perubahan. Masing-masing segmen ada positif dan negatifnya. Kalau untuk pelanggan secara keseluruhan tidak ada perbedaan, baik yang tua, muda maupun lebih muda, tidak ada perbedaan sama sekali. Karena culture yang kita bentuk di sini juga menjadikan tamu-tamu jadi lebih santai, lebih tidak beda-beda. Mengenai moral dan akhlak lintas generasi, menurutku sama seperti yang tadi, ada perubahan dan masing-masing generasi punya plus dan minus. Untuk kalau dari aku pribadi, ini soal respect yang mungkin sekarang sudah mulai pudar gitu kan untuk generasi yang baru. Memang respect to people lah yang paling penting gitu untuk menghadapi krisis moral sekarang. Karena mau itu tua, mau itu muda, mau itu lebih muda, kalau untuk sekarang kita sama semuanya. Yang membedakan adalah saling menghormatinya aja. Ya, kurangnya moral dan akhlak itu sangat berdampak pada generasi muda kita zaman sekarang ya, khususnya. Dan moral dan akhlak ini juga sangat-sangat berperan penting nantinya ke masa depan bangsa. Nah, tapi sebelum itu, apa itu moral? Nah, moral itu secara etimologisnya itu berasal dari kata mos atau mores yang berarti adat istiadat atau tata cara. Nah, moral juga sering kita sinonimkan dengan yang namanya etika. Nah, etika ini sendiri berasal dari kata ethos dalam bahasa Yunani kuno yang bermakna akhlak. Dalam kata lain, etika ini dapat kita artikan sebagai suatu sistem nilai untuk mengatur tingkah laku kita sebagai individu atau suatu kelompok masyarakat tertentu. Nah, etika sebagai ilmu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu deskriptif, normatif, lalu yang terakhir ada metaetika. Nah, yang pertama deskriptif. Deskriptif ini dia lebih mengarah ke tingkah laku moral. Contohnya seperti adat kebiasaan, perbuatan yang diwajibkan, diperbolehkan, atau perbuatan yang dilarang oleh suatu masyarakat tertentu gitu. Nah, lalu ada etika normatif. Etika normatif ini dia lebih kepada prinsip etis yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara rasional dan juga dapat diterapkan secara perbuatan nyata. Nah, etika normatif ini bersifat netral, melainkan memberi penilaian pada suatu tindakan atau perbuatan itu hanya menggunakan norma-norma tertentu saja. Dan etika normatif ini nggak hanya menjelaskan atau menggambarkan, tapi dia juga lebih bersifat preskriptif atau memberi petunjuk mana yang baik atau yang nggak baik, mana yang benar atau yang salah, mana yang bisa dipertanggungjawabkan perbuatannya. Terus yang terakhir ada metaetika. Nah, metaetika ini dia lebih ke bahasa-bahasa moral. Contoh kasusnya ketika ada orang yang berbuat baik. Pertanyaannya adalah, apa takaran baik tadi? Kenapa orang tersebut dapat kita cap sebagai baik? Oke, menurut saya sebagai seorang guru, untuk anak-anak di level usia yang sama di masa sekolah, kalau anak zaman beberapa generasi yang lalu, itu biasanya mereka lebih patuh
untuk mendengarkan apa yang kita berikan, atau mereka lebih patuh kepada orang tua dan guru yang ada di sekolah. Dan ketika mereka berbuat sesuatu yang nggak baik, mereka nggak pernah memunculkannya di lingkungan sekolah biasanya. Contohnya seperti ada beberapa orang yang mengikuti ormas dan geng motor. Biasanya anak-anak dulu itu lebih menutupi. Kalau sama anak-anak yang sekarang bedanya adalah anak-anak sekarang itu agak lebih susah, lebih sulit untuk diatur. Kadang tidak terima dan adu argumen, kemudian mereka merasa lebih benar tentang apa yang mereka lakukan. Terus biasanya anak-anak sekarang itu agak susah mengerjakan dan sulit untuk mau memahami tentang pelajaran yang diberikan. Itu puluhan anak-anak SMK berarti? Ya. Sudut pandang saya pada generasi sekarang tuh ya agak miris ya, terutama banyak yang umurnya masih di bawah umur, tapi kayak dalam berpakaian terus berperilaku tuh dia kurang gitu. Menurut saya sih ya gara-gara internet, karena menurut saya anak-anak di bawah umur zaman sekarang itu ya, contohnya anak SD udah pada megang handphone, udah pada main internet lah. Jadi apa yang dia contoh dari internet itu nggak sesuai sama umurnya dia. Sekarang aja untuk guru tuh lebih tegas lah. Jadi kalau anak murid cabut atau segala macem, jadi tindak tegas lah, jangan dikasih pengampunan gitu. Kayak lebih ditegaskan aja sih. Everything you do seems like it might be wrong. So how do you prepare for that? Memang banyak faktor yang ngebuat remaja-remaja zaman sekarang itu berkurang akhlak dan moralitasnya tadi. Ya, salah satunya ya tentunya lingkungan, terus kurangnya ilmu pengetahuan, parenting, ya banyak faktor lah. Tapi gimana caranya supaya kita itu bisa merubah hal yang seperti ini gitu? Tentu ada upaya begitu ya. Salah satunya adalah di dalam syariat Islam atau di manhaj Muhammadiyah itu setidak-tidaknya ada pembagian 4 agama. Yang pertama adalah akidah, kemudian akhlak, ibadah, dan juga muamalah. Bahwa kita jelaskan tadi, akhlak itu adalah modal utama. Ya, ketika kita menilai seseorang itu, maka lihatlah akhlaknya. Maka bagaimana supaya akhlak itu terwujud di masyarakat itu dengan baik? Tentu peran serta kita untuk mengubah. Salah satunya adalah bagaimana kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada di tengah-tengah anak muda itu sendiri, kaum milenial itu bisa lebih kita positifkan. Kemudian tentu pesan yang ketiga adalah tentang pesan kita untuk menangani krisis moral dan akhlak di tengah-tengah masyarakat itu. Tentu kita berpesan bahwa di dalam kehidupan kita ini punya waktu yang sangat singkat. Ya, di dalam hadis dikatakan jaga masa muda sebelum masa tua. Maka masa muda itu perlu dibina, dibimbing dia, dijaga dia sehingga mempunyai akhlakul karimah, akhlakul mahmudah, sehingga masa mudanya itu nanti menuju masa tua itu bisa lebih bermanfaat bagi dirinya dan juga bagi masyarakat luas. Tentunya ya sosialisasi itu penting ya terhadap remaja-remaja zaman sekarang. Karena mayoritas responden itu remaja-remaja yang melakukan kenakalan atau penyimpangan sosial tadi itu berkisar umur 14-16 tahun. Angka persenannya itu mencapai sekitar 46,67% lah. Dan itu angka yang cukup besar untuk mayoritas masyarakat Indonesia. Tuh, gak salah Indonesia, Medan dulu. Kita bisa lihat sendiri kejadiannya di lapangan. Banyak anak-anak zaman sekarang yang ngelakuin perjudian, ikut geng motor, melawan orang tua. Hal-hal seperti tadi itu udah banyak yang menganggap sepele atau hal biasa. Nah, inilah yang harus kita ubah dengan cara sosialisasi, edukasi. Ya, kita seharusnya sebagai mahasiswa juga harus bisa bergerak, melakukan tindakan, melakukan sosialisasi terhadap remaja-remaja atau anak-anak muda zaman sekarang agar kita itu bisa melakukan revolusi mental. Penyimpangan sosial yang sekarang tuh udah terjadi di mana-mana sama anak zaman sekarang gitu. Nah, gimana caranya kita supaya bisa mengurangi dan merubah kualitas sumber daya manusia kita ini, karena ini bakal berdampak kepada masa depan Indonesia nantinya. Nah, maka dari itu mari kita sama-sama merubah dan melakukan revolusi moral
dan revolusi akhlak untuk Indonesia yang lebih maju.